Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamal SPDI, guru mata pelajaran fikih di Satuan Pendidikan Mas Al-Hashimiyah, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPTK IAIN Pontianak dengan NIM 242112404. Hari ini Selasa 13 Mei 2025 akan melaksanakan video pembelajaran dengan mata pelajaran fikih, materi pengertian nikah dan hukum nikah di kelas 11. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan banyak orang. Syukran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah semuanya Baik. Mari kita jaga kesehatan kita lahir dan batin agar belajar kita berjalan dengan Baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, coba Ustadz lihat dulu kerapian masing-masing duduknya. Oke, posisinya nanti lihat ke depan, fokus supaya ilmu yang disampaikan nanti bisa kalian pahami dan dimengerti. Buku-buku yang masih belum rapi dirapikan dulu. Yuk, silakan. Ya. Pulpennya diletak di atas, bukunya di atas terosanya, biar fokusnya ke depan. Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dan sama-sama belajar. Dalam pembelajaran nanti tetap semangat. Masih ingat ya kita? Masih Ustaz. Anak soleha. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak soleha. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya tetap semangat. Walaupun cuacanya panas. Baiklah anak-anak Ustaz, ada hari ini tidak masuk? Tidak semuanya masuk? Masuk Ustaz. Ustaz baca absensi dulu. Mai Salma Deta Arumi, Nabila Naswa Mawaddah, Nurida Aini Damani, Salsa Anissa Zahra, Zaid Najila. Ada yang belum disebut? Alhamdulillah. Ya. Semuanya hadir. Ya. Untuk mengambil berkah pada pelajaran hari ini, sebagaimana biasa, kita akan memulainya dengan membaca surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka
Oke, silakan maju ke depan. Mohon kepada Allah. Mohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabillahi Rabba. Radina billahi rabba Bil Islami dina. wa bil islami dina Bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma Warzuqna fahma. warzuqna fahma Amalan shalihan. wa amalan shalih. Amin. Terima kasih Tinaswa. Silahkan duduk kembali ke depan. Untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Republik Indonesia, mari kita bernyanyi bersama Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, yuk semuanya berdiri. Oke, sudah siap semuanya? Ya. Jadi silakan duduk kembali. Alhamdulillah ya, kita dapat bertemu kembali belajar bersama-sama dan sama-sama belajar. Dengan meningkatkan pembelajaran ini, insya Allah kita nanti dapat memahaminya semuanya ya. Al-qiraah jembatan daripada ilmu. Membaca itu adalah jembatan dari ilmu. Banyak membaca, banyak mengetahui. Sedikit membaca, sedikit mengetahui. Mana yang dipilih? Banyak baca. Jadi jangan pernah tidak mengerjakan pekerjaan membaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala saking cintanya kepada umat manusia, terkhususnya umat Islam. Semua hal-hal apa yang kita lakukan itu diatur oleh agama, baik yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang luar biasa. Tak terkecuali ada sunnatullah, yaitu pernikahan. Ada yang mau menikah? Semua yang mau menikah? Artinya kapan kira-kira menikahnya? Umur 23 tamat S1 kira-kira ya. Kita doakan semoga dia dapat jodoh ya. Di pernikahan ini semua manusia diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pernikahan nantilah manusia akan melahirkan generasi-generasi yang terbaik ya. Karena itu sunnatullah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluk hidup ya, disunnahkan untuk menikah, tak terkecuali manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Nanti kita akan mempelajari apa sih definisi dari nikah, apa sih rukun-rukun nikah, apa sih syarat-syarat nikah, dan siapa saja yang diwajibkan menikah, yang diharamkan menikah, makruh menikah, sunnah menikah. Mudah-mudahan nanti ketika kalian tumbuh dewasa, pernikahan ini bisa kalian laksanakan dengan baik. Anak soleha.
luar biasa. Allahu Akbar. Niat soleha, alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Nanti akan Ustadz tayangkan slide. Harap semuanya melihat dengan baik, ya, membacanya dengan seksama. Hal-hal yang tidak jelas nanti dipertanyakan, ya. Apapun slide yang nanti ditanyakan, kira-kira belum dimengerti ditanya. Siap semuanya? Siap, Ustaz. Ya, perhatikan slide di depan kita semua. Oke, definisi nikah, ya, dilihat, dibaca. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Ada pengertiannya yang secara luas. Oke, dibaca. Ini slide pertama. Selesai slide pertama. Slide kedua, lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Isinya tentang ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan perempuan, wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Oke, menurut Said As-Sabiq, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terkecuali manusia, kita, tumbuhan, hewan-hewan. Pernikahan ini menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dipilih sebagai jalan manusia untuk berkembang biak, beranak pinak, melestarikan hidupnya. Dengan perkembangan teknologi zaman yang begitu luar biasa, pernikahan harus tertib administrasi. Tertib administrasi, kemudian sampai akhir, sehingga dia harus tercatat dia. Ya, ini rukun nikah. Coba lihat. Ya. Ada calon suami, ada apa lagi? Kemudian ya, calon suami laki-laki, calon istri perempuan. Mudah-mudahan suaminya calonnya calon istri Kemudian ada apa lagi? Apa tuh wali nikah? Ada 2 orang saksi laki-laki yang balik akil, mampu memahami proses akad nikah. Nah, ini dia ijab dan kabul. Apa itu ijab? Pernyataan dari wali, kabul, jawaban dari mempelai pria. Harus jelas dia. Ya, syarat nikah. Syarat nikah juga ada 5. Lihat, kedua, memiliki kehendak bebas, tidak dipaksa. Antara calon istri dan calon suami tidak dalam keadaan terpaksa. Tidak ada halangan untuk menikah. Okay. Wali dan saksi harus memenuhi syarat. Ada mahar dan tidak nikah palsu. Nanti coba lihat dari slide yang pertama sampai hari ini, apapun nanti yang tidak dipahami, silakan bertanya. Ya, ini ada hukum nikah. Ada mubah. Coba dilihat hukum asal pernikahan, kemudian hukum nikah ada sunnah. Siapa saja sih yang berlaku untuk mubah, untuk sunnah? Kemudian yang wajib. Tadi kita bahas ada menikah yang wajib, ada yang makruh. Oke, dan ini adalah yang nikah dalam kondisi dia tidak memiliki keinginan untuk membahagiakan pasangannya, cenderungnya menyakiti, mempermainkan, bahkan keinginan untuk memeras atau membunuh perempuan. Jadi kesimpulannya, coba dibaca.
kesimpulan nikah itu bukan hanya untuk kontrak sosial saja, ya, tapi juga ibadah, ya, harus sesuai dengan rukun dan syarat yang tadi kita bahas, ya, bukan hanya pelampiasan hawa nafsu saja. Karena perbedaan antara manusia dengan hewan, ya, yaitu manusia diberikan akal untuk berpikir, sedangkan hewan tidak. Sehingga kita manusia yang mukallaf, dibebani untuk menjalani ibadah agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia yang harus kita raih. Ya. Meraih predikat pernikahan sakinatun mawaddatun warahmah, ketenangan, kedamaian, ketentraman, cinta kasih atau kasih sayang, mengasihi, memaafkan dan mendukung satu dengan yang lain. Ya, kepingin kan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semuanya sudah duduk berkelompok ya. Kelompok satu mana ada? Kelompok satu dari mana? Dari Naswa kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke ya, tadi sudah menyaksikan slide. Ini Ustaz kasih materinya. Dibaca setelah memperhatikan slide, kemudian sudah membaca materi. Ustaz harap semuanya berdiskusi. Ya, apa sih yang sudah didapati? Ya, apa itu pengertian nikah? Bagaimana rukun dan syaratnya? Apa sih manfaatnya untuk kehidupan kalian sehari-hari? Nah, nanti bagaimana orang yang menikah dikatakan haram, makruh, sunnah, ya, wajib. Itu dituangkan dalam proyeknya nanti Ustaz kasih karton ditulis, ya, semuanya. Kemudian setelah selesai dipresentasikan. Siap semuanya? Siap, Ustaz. Siap semuanya? Siap, Ustaz. Anak soleha. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke, Aisyah, kawan-kawannya berdiskusi apa yang bisa diambil ditulis. Kelompok 3 dijelaskan ya. Kelompok 4 Tiara. Tiara. Oke, ya, didiskusikan sama temannya. Ya, semuanya berdiskusi. Ya, ambil hikmah pembelajaran yang ada di dalamnya. Tadi slide itu sudah kita lihatkan. Kemudian materi itu coba dilihat materinya. Oke, diambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang ada. Ya. Buat nama kelompoknya, nama-namanya siapa saja. Ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sekian. Oke. Ini kelompok 2 ini. Kelompok 1. Diskusikan ya teman-teman ya. Silakan. Yang bisa diambil dari sebuah pernikahan. Apa sih manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari nanti ketika kalian sudah umur dewasa. Ya. Oke, diskusi silakan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum presentasi masing-masing kelompok, coba lihat pernyataan ya.
biar tetap di tepuk semangat. Masya Allah, setelah hasil diskusi kemudian dituangkan dalam proyek. Nanti setiap kelompok nanti akan dipersilakan maju ke depan membaca hasil apa saja di diskusinya, baik dari kelompok 1, 2, 3 dan 4. Oke, kita persilakan kelompok 1 semuanya maju ke depan. Oke, apa sih hasil diskusinya? Apa sih yang sudah dituangkannya dalam proyeknya? Silakan. Ya. Siap-siap ya kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya kami di sini ingin membacakan kesimpulan dari literasi yang telah kita dapatkan tadi. 1. Ada pengertian nikah. Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. 2. Hukum menikah. A. Mubah, berlaku bagi laki-laki dan perempuan yang tidak terdesak dalam alasan-alasan harus menikah ataupun tidak harus menikah. B. Sunnah, berlaku bagi seorang yang sudah mapan lahir dan batin maupun secara ekonomi dan bisa menahan hawa nafsu agar tidak terjerumus dalam praktik perzinahan. Mungkin hanya ini yang bisa saya bacakan dan hanya ini yang bisa kami dapatkan. Mohon kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk. Kelompok 1, kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin hasil diskusi kami yaitu tentang literasi nikah tadi. Pengertian atau definisi nikah. Pengertian nikah adalah suatu ikatan antara seseorang perempuan dan seorang laki-laki yang menghubungkan keduanya menjadi sepasang suami istri, sehingga keduanya menjadi pasangan yang halal dengan syariat dan rukun-rukun yang telah ditentukan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Kelompok 2 kan tegang kali ya kan. Terima kasih hasil bacanya. Seakan-akan mereka sebentar lagi mau menikah. Gitu ya? Ya, enggak. Oh, masih lama lagi ya. Oke, silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang berupa proyek ini. Pengertian nikah. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kelompok 3 ya. Memahami pernikahan biar tidak salah, memilih pasangan menurut kelompok 3. Kalau sudah salah memilih pasangan, bahaya. Cari bibit, bobot, bebek yang baik. Oke, kelompok 4 silakan. Kami dari kelompok 4 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pengertian nikah. Nikah ialah menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang muslim dan muslimah yang bukan mahramnya dengan menggunakan hijab kabul dan agar mendapat keturunan. 2. Hukum nikah. Mubah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terburu-buru menikah dengan alasan-alasan yang mewajibkan atau mengharamkannya untuk menikah. Sunnah. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang telah memiliki bekal untuk hidup keluarga dan dia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinahan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 4 terima kasih ya. Ini saling semangatnya ini di kelompok 4. Kita perlu lupa ya.
Jadi bukan hanya untuk pelampiasan kita mengerti menikah dengan baik, hukum-hukumnya bagaimana. Ketika nanti di posisi kita sudah mapan semuanya, secara ekonomi kita mampu, secara lahir dan batin kita mampu, siap membahagiakan kedua pasangannya, dan tidak bisa menahan hawa nafsu kita, maka hukum nikah menjadi wajib. Oke, setelah kita berdiskusi, kita review kembali ya bersama-sama apa itu definisi menikah. Menikah adalah dihalalkannya pergaulan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan tuntutan syariat agar membangun rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, melahirkan keturunannya insya Allah soleh ataupun solehah. Supaya pernikahan itu dikatakan sah, maka harus melaksanakan rukun. Ada berapa rukun nikah? Ada? Yang pertama, orang semua. Rukun sudah dilaksanakan, syarat sudah dilaksanakan, maka pernikahan itu dikatakan sah. Insya Allah. Paham semuanya? Untuk membuktikan pemahamannya, Ustadz kasih soal per kelompok, silakan nanti kerjakan. Hari ini juga dikumpulkan. Ya, diskusi nanti sama kelompoknya. Ya. Dilingkari saja jawabannya, diskusi, tanya. Sudah semuanya? Kelompok 1 udah? Oke, semua udah. Kelompok 2 udah? Satu lagi. Ini dia. Kelompok 4 ya? Sudah. Udah pasti nih. Kelompok 2 Aisyah. Masya Allah. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Ya, perhatikan. Ya. Setelah kita tadi saya Ustadz menayangkan slide, kemudian kalian baca, kemudian berdiskusi, kemudian melakukan proyek, hasilnya kemudian dibacakan, kemudian kita menjawab soal. Betapa pentingnya manusia dalam berkembang biak, melestarikan kehidupannya, salah satunya dengan menikah sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah dapat menahan hawa nafsu kita dan menyalurkannya kepada yang tepat secara biologis. Jangan sampai rukun syaratnya yang sudah kita ketahui tiba-tiba tidak dilaksanakan, maka pernikahan tersebut bisa tidak sah. Kalau tidak sah berarti haram. Kalau haram berarti melakukan perbuatan dosa. Allah sudah mengatur begitu luar biasanya bagaimana manusia ini hidup di dunia, memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Salah satunya dengan menikah. Menikah sunnatullah, ya, tidak berlaku hanya pada manusia saja. Tumbuhan menikah, hewan menikah, semua makhluk hidup menikah. Tapi Allah mengatur untuk manusia begitu rupanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mudah-mudahan nanti ketika semuanya
sudah pada waktunya umurnya, ada yang menikah setelah S1, setelah tamat aliyah, nggak ada. Oh iya, berarti semuanya menikah tepat Pak? Tadi ada yang 23 ya, umur 23 kita doakan semuanya mendapat pasangan yang soleh. Setelah menikah mendapat keturunan yang soleh ataupun soleh. Nah, hikmahnya sudah kita bahas tadi, luar biasa untuk diri kita, untuk orang lain, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak Ustaz yang penuh dengan kebahagiaan, ya. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami dengan baik, ya. Terus dibaca, jangan pernah puas dengan keilmuan yang sudah ada, ya. Al ilmu wal adab terus dikembangkan, jangan pernah puas ataupun putus. Kita tutup pembelajaran materi pengertian nikah dan hukum nikah dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti hasil kerjanya Ustaz sampaikan kepada kalian semua. Ada yang benar semua atau ada yang salah? Ada yang